Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dulu. Ini kameranya mana ya? Kok enggak kamera tangkap layar kamera. Oke. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua sehingga pada hari ini, pagi hari ini, hari Rabu tanggal 27, kita bisa bertemu kembali lewat pembelajaran jarak jauh. Mari sebelum kita belajar, kita terlebih dahulu membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa khlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan keberkahan semua. Amin Allahumma amin. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah. Papa juga alhamdulillah. Ya. Kangen nggak dengan sekolah? Pasti Pak kangen ya, semuanya juga kangen. Bapak juga kangen, pengen cepat-cepat belajar di sekolah. Biar apa? Biar bisa bertemu dan bertatap muka dengan kalian semua. Baik, anak-anak sekalian, ya. Melalui video ini, Bapak ya, ketika pertama kali di semester kedua ini belum sempat menyampaikan materi ya, hanya berupa foto-foto saja dan tugas-tugas. Kali ini Bapak mau menyampaikan isi materi ya. Dengarkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran 7 di semester kedua, yaitu hati tentram dengan berperilaku baik. Alhamdulillah ya, semenjak kita masuk di semester kedua, tugas yang Bapak sampaikan, yang Bapak berikan untuk kalian, Bapak yakin semuanya sudah dibaca, sudah dipahami dan sudah dipelajari ya, melalui belajar di rumah bersama kedua orang tuanya. Alhamdulillah. Sedikit yang mau Bapak sampaikan daripada isi materi tentang hati tentram dengan berperilaku baik.
Dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hati tentram dengan berperilaku baik. Ada berapa kata nih? Ada 3 kata ya. Hati, kemudian tentram, dan berperilaku baik. Penjabarannya ada di bawah. Orang yang berperilaku baik, hidupnya tentu akan tentram. Berperilaku baik selalu mempunyai banyak teman, banyak saudara, dan banyak juga dicintai oleh orang banyak. Kemudian beramal, ya, niatnya harus karena Allah, bukan karena manusia. Ada sedikit yang perlu kalian tahu. Ketika contoh penjelasan tulisan di atas berperilaku baik, ya, kemudian langsung ke beramal, ya. Kenapa mencontohkan beramal, bukan contoh yang lain di dalam tulisan ini? Karena apa? Berperilaku baik, ya, harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kita mau beramal, niat karena Allah, ya. Ketika kita melakukan kegiatan beramal, kita merasa bersyukur kepada Allah karena apa? Karena apa? Kita sama-sama makhluk ciptaan Allah, ya. Jika melihat saudara kita yang merasa kekurangan ketika kita beramal dan kemudian membantu mereka, ada sedikit perasaan di dalam hati, ya, ada kesenangan tersendiri melihat saudara-saudara kita yang bergembira karena apa? Karena mendapat bantuan dari kita dengan niat yang ikhlas, niat karena Allah Ta'ala, ya, maka insya Allah hati kita pun akan tentram, ya. Ini merupakan perilaku yang baik yang perlu kita lakukan. Berperilaku baik tentu akan berdampak kepada kita, ya. Contoh di sekolah pasti sudah banyak teman kalau kita berperilaku baik. Bapak selalu mengingatkan, ya, bertemanlah dengan orang-orang yang baik karena nanti kalian akan terbawa oleh lingkungan kalian. Jika kalian berteman dengan orang-orang yang tidak baik, tentu, ya, kalian akan mengikuti, ya, perilaku yang tidak baik. Banyak saudara tentu akan senang kepada kita jika kita mempunyai perilaku yang baik dan juga dicintai banyak orang. Bahkan orang tua kita akan sangat sayang kepada kita. Ya, itu penjelasan dari Bapak tentang hati tentram dan berperilaku baik. Kemudian contoh yang sudah Bapak berikan sebagai pertanyaan pada semester kedua itu, ya, itu pada gambar di bawah, ya. Perhatikan gambar di bawah. Pertama, orang sedang sholat. Jelas pada gambar adalah sedang sholat. Tapi makna yang berkaitan dengan hati tentram, dengan berperilaku baik. Setiap kita punya masalah ataupun tidak punya masalah, tetap kita menjalankan amal ibadah karena Allah.
salat, ya, niat karena Allah. Ketika sudah masuk waktu salat, maka salat, maka laksanakanlah salat. Niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalam salat pernah tidak kalian kemudian ketika sudah melaksanakan salat gelisah seperti dikejar-kejar dikejar-kejar apa nih? Dikejar-kejar hewan binatang buas, ya. Takut. Pernah tidak? Semua orang yang sudah pernah melaksanakan sholat, ketika sudah melaksanakan sholat sesuai dengan waktunya dan niat karena Allah, tidak ada satu orang pun yang kemudian hatinya tidak tentram. Semua orang yang sudah pernah melaksanakan sholat, melakukan sholat, habis sholat, tentu ya hatinya akan tentram. Karena apa? Di dalam sholat ada kebaikan. Allah berikan rahmatnya, ya, pahalanya, rizkinya, ya, untuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Ya. Jadi di dalam sholat ada ketenangan hati. Ya. Selanjutnya belajar bersama. Oh, ini senang sekali ya kalau kita belajar bersama di rumah. Pasti ada bercanda-bercandanya. Ya, senang-senang sendiri ya. Senang-senang sendiri. Niat pengen bisa, oh ini ada PR dari Pak Taryono, ya, kerjakan berbareng-bareng bersama-sama, ya. Syukur-syukur kalau bisa dijawab, ya. Kalau enggak, minta bantuan sama orang tua. Tentu ketika kita melakukan semuanya itu harus dengan niat karena Allah. Ya. Selanjutnya ini contoh lagi dari hati tentram. Tadi sudah dicontohkan memberikan sedekah amal, ya, kepada orang yang tidak punya. Tadi sudah Bapak contohkan. Tentu kita merasa senang, ya, pada gambar 73. Hati kita senang melihat orang lain juga senang. Selanjutnya gambar 7.4, ya, mencangkul merupakan kegiatan rasa syukur kita kepada Allah karena apa ini? Menjalankan kegiatan, ya, sesuai dengan kerjaan kita sebagai tani, ya, untuk menghidupi, ya, menghidupi keluarga dari Pak Tani tersebut, ya. Ini ada rasa ketentraman di dalam hati. Perilakunya baik semua tidak? Gambar 7.3 dan gambar 7.4 perilakunya baik tidak? Tentu baik semua, ya. Paham ya? Jadi hati tentram dengan berperilaku baik. Berbeda dengan hati tidak tentram, tentu pasti karena perilakunya tidak baik. Ya. Paham ya? Kalau ada orang pelit, tentu hatinya akan gelisah, ya. Hatinya akan gelisah. Maka Bapak harapkan, ya, mudah-mudahan anak-anak Bapak, anak-anak didik Bapak semuanya memiliki perilaku yang baik. Amin. Allahumma amin, ya. Selanjutnya, ketika kita memiliki perilaku yang baik, beramal tadi dari contoh-contoh yang di atas, semua karena Allah, maka timbullah kebiasaan, ya, yang namanya ikhlas. Semua karena Allah, menjadi, ya,
menjadi tanggungan Allah. Jika kita beramal kemudian kita dengan ikhlas, ya, semua diserahkan kepada Allah. Ya. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Maka niat yang baik menjadi awal perbuatan baik. Niat yang ikhlas akan mengantarkan perbuatan yang ikhlas pula. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada rupa, harta kita. Allah Subhanahu wa taala melihat hati, ya, hati dan amal kita. Ikhlas merupakan apa? Mengerjakan sesuatu kebaikan dengan niat hanya kepada Allah. Untuk memperoleh ridhonya, ikhlas menjadi syarat diterimanya amal. Ya, kemarin pertanyaannya, ya, betul semua karena jawabannya udah ada di materi. Ya, siapa ada yang salah? Ya, boleh nanti dibetulin. Ya, tadi sudah dijelaskan pada pertama, ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, niat karena Allah, maka keluarlah rasa ikhlas. Memberi makan orang minta-minta, niat karena Allah, ya. Dan kemudian dengan rasa ikhlas memberinya, tidak memberinya kemudian dengan cara melempar. Nih, ya, kasih makan orang miskin dengan cara melempar. Tentu itu tidak ikhlas. Niatnya bukan karena Allah. Sering kita melihat di video-video orang, ya, memberikan makan korban bantuan kepada korban kebakaran, bantuan korban banjir, makanannya ada yang dilempar-lempar, ya. Sering kita melihat, tentu itu perbuatan tidak baik, ya. Memberi makan dengan cara yang baik, kita sodorkan, kemudian diterima oleh yang menerima, itu adalah perbuatan yang baik dan harus dengan niat karena Allah Ta'ala, ya, dan dengan cara yang ikhlas. Memberikannya dengan cara ikhlas, ya Allah, lihatnya tentu senang sekali. Kita serahkan semuanya kepada Allah ketika kita sudah melakukannya dengan ikhlas, ya, karena itu syarat diterimanya amal. Pahalanya dari mana? Pahalanya dari sikap kita karena kita sudah ikhlas dan kita serahkan semuanya kepada Allah, ya. Amal kita diterima atau tidak, yang penting kita niat karena Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wama, padahal mereka umiru, tidak disuruh, illa, kecuali liya'budullah, menyembah Allah, mukhlisin, dengan memurnikan, lahuddin, ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Surah Al-Baqarah, surah ke-96, ayat 98, ayat 5. Maksudnya apa? Manusia disuruh kecuali hanya menyembah Allah. Jadi jangan bingung, jangan ragu, jangan takut ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan, karena itu adalah bentuk ketaatan kita untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu adalah, kalau berkaitan dengan ibadah, itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita melakukannya dengan ikhlas. Ya, paham? Paham ya? Selanjutnya contohnya seperti ini. Ketika
kita di jalan melihat duri, ya, maka kita harus menyingkirkannya. Melihat paku di jalan, kita pungut dan kita buang ke tempat yang benar. Karena memungut duri, memungut paku di jalan, bentuk daripada iman, dan pahalanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang baik. Ya, contohnya kalau nggak dipungut nanti kena ban mobil, ban motor, ban sepeda yang sedang lewat, ataupun kena kaki orang. Bahkan bisa-bisa kena kaki sendiri karena lupa dipungut. Maka kita harus memungutnya dan dibuang ke tempat yang benar. Ya, ingat, ini adalah bentuk daripada iman dan harus dikerjakannya dengan ikhlas. Memungut duri itu bagian daripada iman. Percaya kepada Allah. Allah Maha melihat. Ya. Selanjutnya, setelah kita melakukan kegiatan ikhlas, kita serahkan kepada Allah, maka mohonlah pertolongan hanya kepada Allah. Allah sebagai satu-satunya tujuan dalam beribadah, hanya kepadanya kita memohon pertolongan, ya, dan melarang memohon pertolongan kepada selain Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kenapa nih surah Al-Fatihah ayat 5 dibaca terus berulang-ulang? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ingat, mohon pertolongan hanya kepada Allah. Soal yang susah, soal yang sulit, tetap mohon pertolongan hanya kepada Allah. Ya, kalau kita bertanya kepada orang tua kita, juga kadang orang tua kita tidak tahu, maka hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Ya, kalau ada pertanyaan yang susah, mohon pertolongan hanya kepada Allah dengan cara berdoa. Ya, berdoa kepada Allah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mohon kepintaran, mohon ilmu, mohon diberikan pemahaman, minta kepada Allah lewat doa. Mau makan berdoa, mau tidur berdoa, ya, mau belajar juga berdoa. Dan jangan sampai lupa. Berdoa dilakukan setiap hari. Ya, ingat, memohon pertolongan dalam bentuk doa. Baik di waktu sempit maupun waktu luang, maupun sehat maupun sakit, ya, maupun susah maupun senang, mau miskin mau kaya, tetap kita harus memohon pertolongan hanya kepada Allah. Dan ini berkaitan dengan 5 waktu. Ingat 5 waktu dan ingat 5 perkara. Ketika datang sehat sebelum datang sakit. Ketika datang waktu luang sebelum datang waktu sempit. Ya. Waktu apalagi tadi sudah dijelaskan, ya, waktu senang sebelum datang susah, dan waktu kaya sebelum datang waktu miskin. Sebelum, ya, mumpung masih hidup, sebelum datang maut. Ya, kita harus memohon pertolongan hanya kepada Allah, mohon perlindungan hanya kepada Allah, mohon diberikan kesehatan, mohon dijauhkan dari bencana ini, ya, yang sedang banyak melanda negeri kita, dan juga dijauhi, ya, dari penyakit COVID-19. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah segera mengangkat, ya, mengangkat semua penyakit yang ada di negeri kita dan bencana di negeri kita.
Ya, mudah-mudahan Allah selalu memberkati kita. Allah memberikan kesehatan kepada kita, kedua orang kita, ya, dan dicukupkan hartanya, ya. Selanjutnya, tugas hari ini, ya, setelah mendengarkan video Bapak yang panjang, Bapak minta hanya menyalin, mengerjakan, insya Allah aku bisa. Ya, silakan dikerjakan, dipoto hasilnya dan dikirimkan ke Bapak. Ya, sesuai dengan sikapku, aku harus berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum memulai pekerjaan. Silakan mulai pekerjaan ini dengan membaca basmalah dan mohon kepada anak-anak Bapak, jangan keluar rumah jika tidak perlu dan selalu jaga kesehatan. Ya, jadi tugasnya adalah insya Allah aku bisa. Ya, dan tolong untuk orang tua, Pak Guru minta dalam kegiatan insya Allah aku bisa ini, tolong cantumkan komentar daripada orang tua. Ya, komentar apa maksudnya? Komentar dari setiap jawaban. Kalau anaknya, putrinya menjawab selalu, ya, tolong komentarnya. Benar tidak kegiatan anak ibu dan bapak di rumah, ya, melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, ya. Baik, ditunggu nanti, ya. Sebelum Bapak tutup, Bapak ucapkan terima kasih banyak, ya. Mudah-mudahan anak-anak Bapak sehat semua di rumah dan rajin belajar. Jangan lupa sholat, ya. Tetap memohon pertolongan hanya kepada Allah. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.